Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan meneruskan pembahasan dari surah Ali Imran. Kita akan sambung pada ayat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Nazzala 'alaikal kitaba, dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepadamu. Ay Al-Quran, Alkitab ay Al-Quran. Wa quri'a, dan dibaca qiraatan syadzah, dengan bacaan yang janggal, syadz, bitakhfifi nazzala, yaitu dengan meringankan nazzala, jadi dibacanya nazala, ada qiraat syadz. Wa raf'il kitab, dan dirafa'kan kitab. Nazala 'alaikal kitabu, begitu. Jadi ada bacaan seperti itu, nazala 'alaikal kitabu. Tapi yang menurut riwayat yang sampai kepada kita dari riwayat Hafiz an Asim, nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi, bil haqq, dengan atau yang mengandung kebenaran. Kebenaran maksudnya bagaimana? Ay bil adli fi ahkamih, yang adil dalam hukum-hukumnya. Au bisidqi fi ikhbarih, atau benar dalam kabarnya, fi akhbarih. Wa fi wa'dihi, dan benar dalam janjinya. Wa wa'idihi, dan ancamannya. Au bil hujajil muhaqqaqah, atau dengan hujah-hujah yang pasti, ya. Hujah-hujah yang tegas. Tahqiq annahu min indillahi ta'ala, yang bahwasannya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au bil qaulil fasli, atau dengan ucapan yang jelas, ucapan yang jelas. Walaisa bil hazl, dan bukanlah ucapan yang rusak ataupun yang mengandung kelemahan. Wala bil ma'anil fasidatil mutanaqidah, dan tidaklah Al-Quran itu mengandungi makna-makna yang fasid, yang saling membatalkan atau yang saling bertentangan. Nah jamaah, itu sifat daripada Al-Quran. Al-Quran itu bil haq, benar apa yang ada di dalamnya semuanya. Musaddiqan lima baina yadaih, Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang sebelumnya, yakni kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Ay lima taqaddamahu minal kutubis salifah, apa-apa yang telah diturunkan yang mendahului Al-Quran daripada kitab-kitab terdahulu. Fid da'wati ilal iman, yang mengajak kepada keimanan. Wa tauhid, dan tauhid. Wa tanzihillahi ta'ala amma la yaliku bi sya'nihi ta'ala, yang mana kitab-kitab sebelum Al-Quran itu juga berisi mensucikan Allah dari apa yang tidak layak bagi dirinya. Wa fil amri bil adli, dan perintah untuk menegakkan keadilan. Wal ihsan, dan membuat berlaku ihsan. Wa fi anba'il anbiya'i wal umamil khaliyati wa fi ba'dis syara'i, dan tentang cerita-cerita nabi-nabi dan umat-umat yang sebelumnya yang telah lalu,
pada sebahagian syariatnya. Wa anzalat Taurata, dan Allah telah menurunkan Taurat jumlatan ala Musa bin Imran, kepada Nabi Musa bin Imran, wal Injil, dan Allah telah menurunkan Injil jumlatan ala Isa ibni Maryam, secara sekaligus jumlah ya, secara sekaligus kepada Nabi Isa bin Maryam, anak lakinya Maryam. Baik jamaah sekalian, ini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini berisi penjelasan dari Allah bahwa Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita, yang di dalamnya mengandungi kebenaran. Jadi jamaah, kebenaran itu sumbernya satu, Al-Haqqu mir Rabbik. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Nah, yang patut mensifatkan dirinya yang sebagai yang hak itu adalah hanya Allah, tidak ada yang lain. Dan siapa lagi atau apalagi yang Allah sifatkan sebagai pembawa kebenaran, atau zat itu, benda itu, barang itu benar, yaitu Quran. Allah mensifatkan Quran itu benar, artinya tidak perlu diragukan apa saja yang berada di dalamnya. Maka dari itu, setiap orang yang merasa dirinya benar, maka dia pasti telah melakukan perkara yang dianggap salah dan keliru. Kenapa? Karena kebenaran itu selain dari Allah adalah relatif. Makanya pada pembahasan tokoh-tokoh tasawuf, Pak, ada tokoh tasawuf yang namanya Al-Hallaj. Al-Hallaj ini tokoh tasawuf falsafi ya, yang dia ini punya teori ataupun dia punya pemikiran, yaitu teori emanasi. Jadi ketika dia dalam keadaan syatohat, dalam keadaan dia sedang tidak sadar gitu ya. Kalau dalam istilah ilmu tasawuf ada keadaan-keadaan di mana seorang sufi itu dia nggak sadar, namanya syatohat. Maka ucapannya kadang-kadang ngeyel ataupun nyeleneh. Dia pernah berkata begini, Anal haq, sayalah yang benar, sayalah yang maha benar. Oh, itu ucapan begitu membuat gempar masyarakat yang hidup pada zaman itu. Dan akhirnya Al-Hallaj pun dihukum mati oleh pemimpin yang berkuasa pada waktu itu berdasarkan fatwa dan keputusan para ulama. Kenapa? Karena yang menganggap dirinya yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, pelajaran penting daripada bahagian ini, kalau kita masih merasa manusia, jangan pernah merasa bahwa kita yang paling benar. Karena kebenaran kalau dia datang dari manusia, maka kebenaran itu kebenaran yang relatif. Ya. Oh, saya kan bawa ayat Quran. Iya, ayatnya benar, tapi kadang-kadang penafsiranmu itu yang kadangkala keliru. Ayat Qur'annya benar, tapi mungkin tafsirannya belum tentu mengandungi kebenaran yang mutlak. Ya. Contoh, Pak. Contoh nih. Ada ayat yang bunyinya disebutkan dalam Quran tentang apa? Tentang perintah untuk berwudu. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayatnya dari Quran. Tapi ketika memahami ayat ini, para ulama beda-beda pendapat. Terutama pada bahagian wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum.
mengusap kepala itu menjadi perdebatan dalam masalah fikih. Imam Syafi'i berpendapat ba di situ fungsinya litab'id, sebahagian saja. Kalau kita ngusap kepala sedikit saja, ya kan, begini aja, sah nggak tuh dalam mazhab Syafi'i? Sah. Kenapa? Ba-nya litab'id. Tapi kalau dalam pandangan imam mazhab yang lain itu enggak, ba-nya itu dianggap bukan litab'id. Ba itu artinya ada yang mengatakan lil ilsaq, dia seperti sesuatu yang menempel kan. Jadi misalkan orang kalau ingin menyentuh atau mengusap, dia mengusap pakai telapak tangan biasanya kan. Nah, ukuran telapak tangan semana? Segini. Maka orang kalau ingin dianggap sah mengusap kepalanya, paling kurang setelapak tangannya. Artinya sepertiga kepala dia harus usap. Itu kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Malik, enggak separuh, enggak sedikit, enggak cuma sepertiga, tapi semua bahagian kepala wajib disusap. Coba ya, beda-beda. Sumbernya siapa? Sumbernya apa? Quran bukan? Sumbernya Quran dipandu dengan ditambah dengan hadis. Sumbernya satu Quran, ayatnya benar, tapi penafsirannya relatif mengandungi kebenaran. Siapa yang mengaku bahwa oh ini pendapat saya paling benar? Tidak. Kalau itu merupakan produk ijtihadmu ataupun hasil penafsiranmu daripada Quran, maka dia tidak lagi menjadi kebenaran yang absolut, tidak lagi mengandungi kebenaran yang mutlak. Ayatnya betul, tapi penafsirannya tidak. Paham ya? Paham ya? Makanya ketika ada orang yang menjual ayat, bukan menjual ya, menggunakan ayat untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan ideologinya, apakah berarti ayatnya salah? Tidak. Yang salah bukan ayatnya, tapi penafsiran dia terhadap ayat itu. Contoh nih, Sayyidina Ali itu dibunuh sama siapa, Pak? Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang yang hafal Quran. Siapa dia? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran. Tapi kenapa dia sanggup membunuh Sayyidina Ali? Padahal sahabat Nabi, orang yang sudah dijamin surganya oleh Allah, dibunuh karena dia terprovokasi, dia terikut-ikut ajaran yang mengkafirkan Ali. Ayatnya dipakai tuh sama orang-orang Khawarij. Ayatnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka berarti dia orang kafir. Kalau dia kafir, maka halal darahnya. Kan begitu tuh kesimpulannya jadinya. Ya, ayatnya benar gak? Ayatnya benar, tapi penafsiran terhadap ayat itu salah. Dan Khawarij tidak pernah dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jamaah sekalian, hati-hati ya. Al-Quran mengandungi kebenaran, tapi kalau penafsiran maka dia kebenarannya menjadi relatif. Begitu ya. Ala kulli hal, bagi kita perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat itu menjadi rahmat saja ya. Bagi kita sebagai orang awam, orang yang hanya ikut apa yang diputuskan oleh para ulama, perbedaan pendapat dalam permasalahan yang disebutkan dalam Quran itu menjadi rahmat. Dan ayat Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang muhkam, artinya pasti, nggak ada perbedaan. Ada yang seperti itu. Yang begitu mah kita harus yakin, nggak ada penafsiran lain. Nah, yang begitu itu mutlak. Contoh, sholat berapa kali sehari semalam? Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ya kan? Disebutkan dalam hadisnya 5 salatnya. Benar dari Quran? Iya benar, nggak ada yang beda.
maka kita harus percaya dan yang meyakininya itu. Nah, jamaah sekalian, itu maksud daripada bil haq. Ya, makanya hati-hati terhadap penafsiran Al-Qur'an. Kalau dia penafsiran, maka dia belum tentu benar 100%. Ya. Dia belum tentu benar 100%. Ya. Nah, jamaah sekalian, nih dapat kabar terbaru kan tadi, hari inilah Suriah itu ditumbangkan pemerintahannya oleh ISIS. Muncul lagi dia nih. Kerjaan siapa nih? Bashar al-Assad tumbang. Nggak ada beritanya, tiba-tiba tumbang. Akan ada skenario dari jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad dengan menggunakan proksi ataupun boneka. Bonekanya siapa? Nih, ISIS. ISIS ini adalah yang disebut dengan Neo Khawarij. Yang dia pakai apa, Pak? Dalam mendakwahkan ideologinya, ayat Quran. Hati-hati. Maka jangan sampai kita salah ngaji, salah belajar, akhirnya kita jadi begitu. Hati-hati ya. Nah, jamaah sekalian, baik. Kemudian musaddiqal lima baina yadayhi. Quran itu mengandungi kebenaran ataupun membenarkan apa-apa yang sebelumnya diturunkan, ya, yaitu apa? Kitab-kitab sebelumnya yang turun apa? Taurat, Injil. Allah jelaskan lagi dalam ayat itu, wa anzalat taurata, dan Allah yang menurunkan Taurat jumlatan. Taurat itu turunnya sekaligus, Pak, jumlatan, enggak berangsur-angsur seperti Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran itu turunnya munajjaman wa mufarraqan. Kalau Taurat jumlatan wahidatan, dia sekaligus turun. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menurunkan apa lagi? Allah menurunkan wal Injil. Allah menurunkan Injil juga sama, jumlatan wahidatan, sekaligus. Ala Isa bin Maryam, kepada Isa anak Maryam. Nah, jamaah, sedikit saya ulas. Nama nabi yang disebutkan binnya itu cuma satu. Ya, siapa? Isa. Nabi yang lain nggak disebutin binnya. Hatta Nabi Muhammad nggak disebutin binnya. Kenapa Isa ada binnya? Untuk menegaskan bahwa Isa bukan anaknya Tuhan, Isa bukan anaknya Allah, tapi dia anaknya Maryam. Ya, itu kalau kita perhatikan seperti itu dalam Quran tuh. Cuman beliau Nabi Isa saja yang disebutkan binnya. Baik. Nah, jamaah sekalian, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu fungsinya sama seperti Quran, dalam mengajak kepada kebenaran, dalam mentauhidkan Allah, dalam mensucikan Allah dari apa saja yang tidak layak bagi Allah, menyuruh kepada keadilan dan lain sebagainya. Itu semua isinya sama, baik Quran, Injil, Taurat, sama. Zabur kok nggak disebut? Mana Zabur? Nggak ada ya. Kenapa nggak disebut? Karena Zabur dia secara konten, secara isi, dia agak sedikit beda. Zabur isinya itu adalah mawaiz, artinya nasihat-nasihat, bukan hukum-hukum atau syariat. Ya, walaupun dia disebut juga kitab. Nah, jamaah, kalau yang isinya hukum syariat itu Injil dan juga Taurat, ya. Lalu Allah juga menurunkan selain kitab ini, yaitu suhuf.
Suhuf siapa yang dapat suhuf? Di antaranya Nabi Ibrahim punya suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa juga mendapatkan suhuf sebelum dapat Taurat. Dan nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain juga menerima suhuf itu. Tapi yang masyhur adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, Nabi Muhammad, Zabur, dan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah jamaah sekalian, kenapa Allah perlu turunkan kitab? Kenapa Allah perlu turunkan kitab panduan, kitab suci? Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu, ya, min qablu, disebutkan pada ayat selanjutnya, ya, min qablu, sebelumnya, ai min qabli tanzilil Quran hudal linnas, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ai halu kaunihima hadiyaini minadh dhalalati, keadaan dua kitab itu, yakni Taurat dan Injil, adalah sebagai pemberi petunjuk daripada kesesatan. Au anzala hazal kutuba ats-tsalatsata lihidayatin nas, atau penafsiran lainnya adalah Allah menurunkan kitab yang tiga ini sebagai petunjuk buat manusia. Nih penting nih, fungsi kitab-kitab Taurat, Injil, Quran itu fungsinya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk berarti dia mengandungi sesuatu yang perlu kita ikut, karena dia menunjukkan kepada keselamatan kita. Siapa orang yang tidak berpegang dengan petunjuk ini, maka pasti dia tidak akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dengan perkataan lain, bahwa kalau orang ingin selamat hidupnya di dunia ini dan di akhirat, maka dia mesti mengikuti Al-Quran, karena Quran itu adalah sumber petunjuk. Kalau kitab yang sebelumnya kita nggak bicarakan, karena kita sudah tidak melihat lagi bagaimana isinya, dan itu sudah dinasakh oleh Quran. Jadi kita pegang Quran. Maka jamaah sekalian, orang kalau ingin selamat dalam kehidupannya, dia mesti pegang dengan Quran, nggak boleh jauh dari Quran. Maka dari itu Nabi SAW pernah bersabda, "Allimu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Hubbi nabiyikum, ajarkan kepada mereka agar cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahli baitih, ajarkan agar mereka cinta kepada keluarganya Nabi. Wa qiraatil Quran, dan ajarkan mereka baca Al-Quran. Nah itu petunjuk lagi dari Nabi, bahwa orang kalau kepengen selamat dia kudu pegang Quran, nggak boleh jauh dari Quran. Tahapan orang yang bisa menjadikan Quran itu sebagai panduan dan petunjuk hidupnya, nggak langsung tiba-tiba jadi Quran jadi petunjuk, nggak. Dia harus melalui tahapan-tahapan. Apa itu tahapan pertama? Tahapan pertamanya adalah kita mulai dengan mempelajari bacaannya, cara membacanya. Kita harus mulai dari situ. Nggak mungkin orang bisa mengamalkan ataupun dia mau ngamalin Quran kalau dia nggak pernah menapaki tapak yang di awal nih. Jadi kudu bisa dulu baca Quran. Nanti kalau dia sudah pintar baca Quran, dia mendapatkan kenikmatan dan pahala yang besar, maka setelah itu baru dia akan masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu tafahum, memahami apa yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Quran itu. Jadi jamaah sekalian,
manusia itu perlu mencintai Quran dengan tahapan yang awal, yaitu mencintai untuk membacanya dulu. Orang kalau baca saja itu selamat, Pak. Ya. Baca saja selamat, artinya mengandungi manfaat buat dia juga. Kalau dia cuma baca saja itu sudah mendapatkan manfaat yang besar buat dia. Nah, maka jamaah sekalian, jangan sampai kita ini udah tua, umur udah banyak, uban udah pada bertabur, gigi udah mulai gugur, tenaga sudah mulai kendur, mata mulai lamur, masih nggak bisa baca Quran. Jangan sampai begitu. Dan amat mengagetkan, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tahun 2023, jumlah orang muslim yang nggak bisa baca Quran itu 60-70%, Pak. Bayangin, orang yang nggak bisa baca Quran muslim ya 60-70%. Banyak gak tuh? Banyak. Kalau muslim kita sekarang 200 juta katakan, berarti 70%-nya nggak bisa baca Quran. Ya Allah. Dan saya yakin pengamalan terhadap isi Qurannya juga akan semakin kurang kalau bacanya saja udah nggak mau. Betul nggak? Oh, jadi Masya Allah, ini beban ataupun tanggung jawab kita semua nih, ya. Jangan sampai anak kita menjadi orang-orang yang nggak bisa baca Quran. Malu, Pak. Kata Nabi di dalam surah Al-Furqan itu, wa qala ar-rasul, dan berkatalah ar-rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini menjadi sesuatu yang diabaikan. Nabi pernah ngomong begitu kepada Allah dan diabadikan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Nabi ngeluh sama Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Kaum berarti orang yang dihadapi oleh Nabi. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka mengabaikan Quran. Kalau dalam konteks hari itu adalah orang-orang kafir ataupun kaumnya Nabi Muhammad, mereka tidak pernah mau beriman dengan isi Quran. Ketika dibacakan Quran mereka nggak mau dengar. Itu termasuk orang yang mengabaikan Quran. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menambahkan lagi tafsirannya. Di antara bentuk pengabaian seseorang terhadap Quran adalah tarku ilmihi wa hifzihi aidan min hujranihi. Orang yang enggak mau baca Quran, yang enggak mau menghafalkan Quran, termasuk orang yang mengabaikan Quran, Pak. Bayangkan tuh, orang yang enggak mau belajar Quran, buta huruf Quran, itu termasuk orang yang mengabaikan Quran. Betul nggak tuh? Betul, Pak. Orang mengabaikan kan nggak pernah mau baca. Contoh nih, kita dapat surat nih dikirim dari mana-mana, misalkan dapat surat dikirim ke rumah, tukang pos datang, Pak ini surat Pak, ya taruh aja, taruh situ, taruh ditaruh situ, udah nggak dibaca. Itu namanya mengabaikan nggak, Pak? Jangan kata kita tahu isinya, dibaca aja enggak. Jangan kata kita mau ngamalin ataupun melaksanakan perintah dalam isi surat itu, baca aja enggak. Itu kan namanya mengabaikan, Pak. Kan begitu logikanya ya. Maka orang kalau di rumahnya punya Quran cuma ditaruh doang, dia nggak baca, maka dia termasuk orang yang mengabaikan Quran. Nanti kita mau ngadep Nabi ngomong apa, Pak? Sampai mati kita nggak bisa baca Quran, kita mau ngomong apa sama Nabi? Nabi mengeluh akan kaumnya yang mengabaikan Quran. Kita umatnya ikut-ikutan lagi. Walaupun kita percaya sama Quran, tapi kita termasuk orang yang nggak bisa baca Quran, termasuk kita juga orang yang mengabaikan Quran tuh. Nanti Allah
Nabi akan tanya, kenapa kamu nggak bisa baca Quran? Sibuk, nggak ada waktu, banyak urusan. Nabi tinggal tunjuk, sibuk mana sama saya? Nabi itu pemimpin, Nabi itu jenderal, Nabi itu kepala rumah tangga, semua maunya dia. Nabi tunjuk sahabatnya, kamu kerja, kamu banyak urusan dunia, duit kamu banyakan mana sama Utsman? Begituin nama Nabi. Duit kamu yang kamu dapat dari kerjaan dibandingkan Utsman banyakan siapa? Kita mau ngomong apa, Pak? Kita mengaku banyakan saya Rasulullah. Kata Nabi, banyakan Utsman no. Utsman duitnya banyak, hartanya banyak, tapi Utsman sangat cinta kepada Quran. Sampai dia mati, waktu dia mati itu Utsman ditikam oleh para pemberontak. Utsman sedang baca Quran, Pak. Quran waktu yang dibaca sama Utsman waktu meninggal itu sekarang disimpan, masih menjadi peninggalan bersejarah yang disimpan di Tashkent di Uzbekistan. Coba tuh, kita mau alasan kita sibuk nyari duit sampai kita nggak bisa baca Quran. Sebetulnya bukan kita nggak sempet, kitanya yang nggak pernah menjadikan Quran itu penting dalam hidup kita, Pak. Sehingga kita nggak pernah mau memberantas buta huruf Quran pada diri kita, karena kita anggap Quran itu bukan apa-apa, yang kita pentingin duit aja. Padahal yang bikin kita masuk surga apa? Quran juga dengan syafaatnya. Quran ini juga yang bikin kita nanti nyaman dalam Quran, dalam kubur kita. Quran ini juga nanti yang bisa bikin kita dibimbing ataupun diselamatin ketika meniti di atas sirat. Quran juga nanti yang bikin kita dapat syafaat dalam hari kiamat kelak. Kata Nabi kan begitu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi suruh kita baca Quran, karena nanti dalam persidangan akhirat, pengadilan akhirat, Quran itu akan datang membela siapa yang menjadi ahlinya, keluarganya, orang yang open nama dia. Ya Allah, berikan syafaat kepada orang ini. Allah izinkan Quran memberikan syafaat, berikan syafaat kepada orang ini. Dia selama di dunia yang openin saya, dia baca saya, dia ngamalin isi saya, kasih syafaat, selamat dia. Tapi yang lain-lainnya, harta, pangkat, jabatan, semuanya nggak bakalan manfaat. Jamaah sekalian, jadi kalau hari ini ada di antara kita yang masih tidak bisa baca Quran, jangan sampai kita mati nggak bisa baca Quran. Ya, tanamkan azam yang kuat bahwa kita harus bisa baca Quran. Itu tahap awal agar kita bisa menjadi orang yang mendapatkan syafaat, ya, yang dekat dengan Quran, dan Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Itu tahap awalnya melalui bisa baca. Ya, jamaah sekalian, demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Ada pertanyaan? Enggak? Ya. Pertanyaan pertama tentang penafsiran Quran yang berbeda-beda. Kenapa bisa begitu dan apa akibatnya kalau berbeda? Jadi jamaah sekalian, perbedaan pendapat dalam penafsiran Quran itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, ya, dan bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang yang menakutkan, tidak, biasa saja. Perbedaan pendapat dalam memahami Quran itu sesuatu yang rahmat sebetulnya. Kenapa? Karena ketika orang berbeda dalam memahami Quran akan timbul pemahaman-pemahaman yang akan membawa kebaikan buat semuanya. Sebetulnya begitu. Perbedaan itu akan membawa rahmat. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan akan perbedaan pendapat. Kalau kita baca kitab tafsir, ayat satu ayat saja itu tafsirannya banyak, Pak. Tafsirannya banyak. Apa salah kalau beda-beda pendapat? Enggak. Malah semakin banyak perbedaan, malah kita semakin enak milihnya. Artinya kita punya daya tawar, ya.
Kira-kira pada saat seperti ini pendapat siapa yang kita pegang? Kadang-kadang kalau yang dalam keadaan yang susah, kita akan cari pendapat yang lebih memudahkan kita. Itu hikmah dari perbedaan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan perbedaan itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Perbedaan termasuk dalam memahami Quran itu merupakan satu rahmat dari Allah. Dan Allah, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menafikan bahwa jangan berbeda, enggak. Yang enggak boleh jangan berpecah. Berbeda enggak apa-apa, berpecah enggak boleh. Dan dalam Quran itu ada ayat-ayat yang memang maknanya mustarak. Contoh, orang-orang yang diceraikan oleh suaminya, perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dia harus menjalani masa iddahnya selama 3 quru. Contoh ya nih, ini contoh apa namanya perbedaannya. Thalathata quru, 3 kali quru. Quru itu apa quru? Quru itu satu lafaz yang maknanya mustarak, maknanya banyak. Ada pendapat yang mengatakan quru itu adalah suci, ada pendapat yang mengatakan quru itu adalah haid. Jadi 3 kali suci, dan juga ada pendapat yang mengatakan harus tunggu sampai 3 kali haid. Nah, Imam Syafi'i pilih pendapat yang mana? Imam Syafi'i lebih cenderung kepada pendapat 3 kali suci. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan 3 kali haid. Panjangan mana kira-kira? Yang 3 kali suci apa 3 kali haid? Panjangan yang 3 kali haid. Tuh, itu kan rahmat artinya. Nah, jamaah sekalian, intinya perbedaan pendapat dalam penafsiran Al-Quran dia tidak jadi masalah, dia akan jadi rahmat buat kita. Yang kedua, mengenai banyaknya atau tingginya tingkat ketidaktahuan orang ataupun tingkat buta huruf Quran dalam di Indonesia ini 70% itu, siapa yang salah? Siapa yang salah? Apakah pemerintah? Apakah ulamanya? Apakah kita sendiri? Dalam hal ini semua punya peran sehingga terjadi keadaan seperti itu. Tidak bisa kita menyalahkan 100% kepada pemerintah, tidak bisa kita 100% menyalahkan kepada ulama, dan juga kita harus introspeksi, barangkali itu salahnya sama kita. Intinya, kalau ingin memperbaiki keadaan, jangan kita tunggu orang lain untuk berubah. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk merubah orang. Kalau kita ingin merubah sesuatu, rubah dari diri sendiri, gitu ya. Ibda binafsik, mulai dari diri kamu sendiri. Jangan ngarepin pemerintah. Ini gara-gara pemerintah nih, nggak capek ngurusin pemerintah, ngurusin makan gratis saja belum mulai-mulai ini, apalagi ngurusin bisa baca Quran. Susah. Artinya kalau kita kepengen mengubah sesuatu, mulai dari sesuatu yang kita bisa rubah sendiri, yaitu diri kita. Orang lain mah itu urusan berikutnya. Yang penting kita harus punya kemampuan untuk merubah diri. Ya, saya kira itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.